dengan tema budaya di sekolah dibuka. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata budaya positif, mungkin karena saya pribadi juga baru pas mengikuti ini ternyata ada budaya positif yang masuk ke dalam modul gitu ya. Langsung kita ke selanjutnya. Baik, sebelum memasuki materi, saya minta ke Bapak Ibu sejenak kita menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus untuk belajar, hadirkan rasa ingin tahu dalam diri, rasa syukur bahwa sekarang kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar tentang sesuatu yang baru. Tidak hanya siswa saja yang belajar, tapi kita juga harus selalu update. Dan selanjutnya hadirkan juga kebijaksanaan, apakah yang sudah saya lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa yang harus seorang guru lakukan. Gitu Bapak Ibu ya. Dewantara. Jadi sebenarnya kalau kita baca itu semua tulisan Ki Hajar Dewantara itu luar biasa Bapak Ibu. Itu padahal udah berpuluh tahun yang lalu. Sedangkan kita yang sekarang cuma tahu siapa sih Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Sedangkan filosofi beliau itu, saya yang sudah sekian tahun mengajar baru ini membaca tulisan beliau tentang semua pemikiran beliau tentang pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa itu. Dan ini akan kembali dan ternyata banyak penelitian-penelitian itu yang pro ya, yang semuanya mengatakan bahwa ya benar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Salah satunya di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi beliau mengibaratkan pendidik itu sama dengan seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tapi tetap hasil akhirnya tidak bisa ditebak. Bisa jadi dari bibit yang bagus tanpa perlakuan tertentu dia hasilnya bagus. Tapi ada kalanya tidak semua bibit, tidak semua anak-anak itu memiliki latar belakang yang memang sudah bagus. Nah, di sini makanya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani. Itu apa sih? Berpikiran positif, sering ya Bapak Ibu ya dengan kata berpikiran positif. Jangan negatif dulu dong, positif. Jadi di sini dikatakan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Misalkan sebentar ya. Nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah ini selalu nanti sampai selesai pendidikan guru penggerak nanti selalu ada ini berpihak pada murid. Agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Kayaknya paket lengkap ini muridnya, kritis dan penuh hormat. Budaya positif ini yang diharapkan. Mungkin Bapak itu bisa sebutkan ini, apa saja sih budaya positif di sekolah kita? Menjaga kebersihan lingkungan, apalagi Bapak Ibu? Sopan santun yang sering kita senyum, salam, sapa. Apalagi? Ada lagi kan? Gotong royong, betul sekali. Ada lagi? Sholat berjamaah tuh untuk akhlak mulia tadi salah satunya sholat berjamaah. Ya, jadi banyak yang kadang sebenarnya ini positif, cuman karena kita kayak udah biasa, artinya kita tidak lagi menghargai bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif yang harus dibudayakan. Menurut Bapak Ibu, apa sih pentingnya suasana positif
di lingkungan sekolah. Bapak Ibu merasa nyaman kalau tiba-tiba ada anak masuk kelas saat ibu ngajar tanpa salam? Tidak. Nyaman, sama-sama nyaman. Tidak hanya siswa yang nyaman, tapi juga guru. Ya, tapi di sini titik fokus kita tetap nanti berpihak kepada anak-anak tetap nyaman. Mungkin salah satu kenapa sih Kak sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas? Jangan-jangan karena terlalu aman ya? Nah ini mulai ke dalam diri. Jadi gini Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak ini kemarin banyak nanya, Bu, yang IKM itu gimana? Kan Ibu guru penggerak nih. Terus terang kami belum belajar ke arah sana, nggak tahu di modul berapa atau ada atau tidak itu tentang kurikulum merdeka. Ya karena di LMS itu modul yang bisa dibuka hanya yang pas sekarang. Jadi sekarang kami ada di modul 21 dan itu bisa dibuka. Yang modul 22 belum bisa kami buka. Jadi nggak tahu materi depan kami belajar apa. Pokoknya hari ini jadwalnya mengerjakan ini, kerjakan udah sampai tanggal sekian. Nah ini belum juga nggak ada ya. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam diri sendiri. Katakan Bu Lucy. Ulang nih. Coba ulangi lagi Bu. Bisa lebih di apa namanya Bu, di Zoom? Iya. Gimana Bu Lucy? Jadi menurut saya kalau mau membuat suasana aman di lingkungan sekolah harus dari dalam diri kita dulu. Kita aman nyaman nggak di sekolah ini, baru nanti kita bisa implementasikan kenyamanan kita ini ke siswa atau peserta didik kita. Oh oke. Jadi maksud Bu Lucy ini gini. Coba nanti betul atau tidak yang saya simpulkan. Ibu Lucy mengatakan harus gurunya dulu yang merasa nyaman, baru kemudian bisa menularkan rasa nyaman tadi ke anak-anak. Benar begitu ya? Jadi kayak maksudnya senyum itu menular gitu. Kebaikan itu menular. Itu menurut Ibu Lucy. Mungkin yang lain ada? Apa sih yang sudah sampai di sini? Mungkin ini lebih ke Pak Ahmad dan Pak Rizky nih. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah saat ini? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa saja yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Yes. Bagaimanakah penerapan budaya positif di sekolah saat ini? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa saja yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sebenarnya dunia positif itu ada indikasi di kita masing-masing ya, di pribadi kita masing-masing. Ya, kalau saya ngambil kata-kata positif dulu ya. Kata-kata positif itu adalah indikasi dari kita sendiri. Guru kalau memang datang itu indikator yang bermasalah, maka hasilnya juga bermasalah. Contoh seperti ini, kita datang ke sekolah misalnya, ada masalah di rumah misalnya, ada masalah anak, masalah di rumah. Ketika kita datang ke sekolah itu sudah bawa masalah, tidak berbawa, iya, harus bawa dari masalah. Ketika kita datang dari rumah itu masalah kita selesai, kita datang sekolah insya Allah selesai juga. Ketika kita di kantor ini aman, nyaman, kita kerja itu nyaman, maka ke kantor juga, ke sekolah juga akan nyaman. Intinya positif itu adalah tergantung kita masing-masing beradaptasi. Dimanapun kita tinggal pasti ada nilai-nilai negatif, positif itu pasti ada itu. Tidak akan mungkin sempurna. Cuma kita yang mendewasakan diri kita sendiri positif itu. Bagaimana cara menumbuhkannya? Apa saja yang masih perlu kita perbaiki diri kita sendiri? Ya kita pengaruh ini ya konsepnya juga. Yang kita ngajar ini adalah memang nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai kita luhur, nilai-nilai kita ikhlas. Kalau kita ngajar, kawan ini lambat satu yang datang, ada lama juga lah dikasih salah dulu kan? Niat terus. Berarti kita bergawi, bekerja, apa yang kita kerjakan bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita laksanakan, maka kita berpositif dengan teman kita. Kalau teman kita masuk, ada halangan yang benar, ini tak masuk terus ini. Nah itulah sudah budaya negatif. Jadi indikasinya adalah tinggal ada kembalikan kepada kita masing-masing. Itu kira-kira menurut saya ya. Cuman bagaimana cara menetap budaya positif itu tadi? Jangan berprasangka buruk. Kalau bahasa agama itu suzon gitu kan ya, berprasangka buruk.
Nah, pokoknya ini matur romen. Oh, sakit matur. Matur merahnya. Nah, sezon. Ini kan harus saja berprasangka baik lah ya. Ya, gitu. Nah, bukan tantin, rupanya langsungnya usaha. Itu berprasangka baik lah ya. Nah, gitu. Terima kasih ya, terima kasih. Oh iya. Berarti kalau dari sini soalnya ini kayaknya si anak sebagai objek kayak gitu ya. Jadi penerapan nilai promosi di sosial ini apakah sudah diterapkan dengan efektif? Ya kalau dalam pandangan saya sebagai subjeknya. Apakah sudah diterapkan efektif? Menurut saya sudah. Berarti kalau jawabannya sudah, itu saya tidak ada lagi kalimat berikutnya Bu ya. Berarti saatnya kalau menurut kita masih setengah atau masih 70%, apa saya masih perlu diperbaiki. Yang diperbaiki kalau menurut saya di sini adalah kembali ke kita tadi, kerjasamanya kita, kemauannya kita. Seperti contoh misalnya budaya sholat zuhur. Guru mapel baik dan juga rohi sudah menyiapkan jadwal, kemudian aku sudah efektif, tentu saja masih 50%. Pada saat jamnya sholat, kita bisa melihat apabila anak yang datang 50% itu sudah masuk kategori kita anggap sudah efektif. Nah, apabila belum apa sih? Nah, ternyata di sini kerjasama dari guru tadi. Pada saat guru sudah ada jam pelajaran, anak-anak diarahkan. Iya benar, jadi ada hubungan kerjasama ya. Seperti itu lah gabungan. Baik, ini ini dia. Mungkin kita pernah berpikir gimana sih caranya biar anak ini berubah. Kok dia tuh begini terus? Kok dia ini telat terus? Dia ini selalu ngantuk di kelas. Gimana caranya biar dia nggak ngantuk? Nah, ini dia. Intinya kayaknya kita tidak akan bisa mengubah seseorang. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kembali yang ke positif tadi, apa sih hubungannya terlambat? Sering komentar kita pertama, bio lagi, telat lagi, sudahlah. Kemarin rasanya rantai putus, apa lagi sekarang? Atau mungkin kasus siswanya Bu Lucy, dia tidak pernah niat masuk kelas, banyaknya alasan. Sehingga apa yang disampaikan ingin mengubah, kita dulu sendiri yang berubah. Saya nemu ini Bapak Ibu. Kita ingin orang lain berubah, kitanya dulu yang berubah. Sama juga dengan kayak kita kepada pasangan, kita pengen dong pasangan kita romantis, kita dulu. Tapi jangan bapak. Terkadang memang perlu waktu Mbak Lea, perlu waktu, nggak bisa langsung. Proses cepat. Iya. Pak Nawaib yang baru mau belajar. Sebenarnya dari romantis itu laki tidak romantis. Tapi kalau hatinya itu sebenarnya romantis. Bagaimana istrinya itu bisa berkumpul dengan tebal mencari duit. Wow. Bagaimana bisa mengasih duit. Itulah keromantisan laki. Ya. Tapi kalau lo pegangan tangan terus ini aku makan apa? Lah terekam. Intinya dari pernyataan si Stephen tadi ini, kalau mau bersih-bersih, sabunnya harus bersih. Mungkin kita pernah, bukan mungkin, kita sering kali pagi-pagi aku sih baunya namis, padahal sudah dipel. Ya kan? Anda udah dipel ini tadi, tapi masih bau amis. Kenapa? Karena ada orang yang untuk ngepel, itu yang malah diratain dia bau amisnya. Baik, nah ini baru kita ke inti yang akan kita jelajahi hari ini, yang akan kita explore hari ini. Itu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal.
Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini mungkin hal baru yang restitusi saya juga baru. Yang selanjutnya ada keyakinan keras. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang restitusi ada 2 hal terbagi menjadi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Seperti apa sih? Let's check it out. Ibu ya, kemudian ada teori kontrol. Selama ini kita mencoba mengubah orang agar pemandangan yang sama. Kita sering ngobrol dengan seorang teman. Kita sering beda pendapat. Tapi kadang kita susah untuk menerima pendapat teman. Kamu tuh salah, yang benar tuh gini loh. Ya padahal belum tentu yang kita ucapkan tadi juga benar. Namanya perbedaan pendapat, kita susah untuk menerima itu. Ya, kita ingin orang lain itu sama kayak kita. Tapi ini bagus, bagus nggak modelnya kok cantik kan? Enggak, bukan aku ingin, cantik ini nih. Kira-kira begitu. Kemudian, nah di teori kontrol kita tidak lagi mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha kenapa sih dia berpandangan seperti itu? Kenapa pendapat dia itu beda dengan kita? Akhirnya kembali melihat ke latar belakang kehidupan dia seperti apa, akhirnya punya pendapat yang berbeda. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan di awal tadi, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah, yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus dihukum. Ya, itu kita selama ini. Terus menurutnya teori kontrol seperti apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada yang tidur di kelas, sebenarnya dia nggak ngantuk. Dia cuma cari perhatian Bapak Ibu. Nggak dielus-elus dulu. Tambah itu. Intinya di situ kan. Kemudian itu hanya salah satu alasan. Alasan lain yang tahu cuma yang melakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa. Kepala sekolah bisa mengontrol Anda. Bisa nggak? Kecuali Anda punya alasan yang bagus untuk menolak. Iya. Kemudian menurut teori kontrol gimana? Cuma Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apapun kata tertib di sekolah ini, semuanya bergantung kepada Anda, kepada kita semua. Kita mau nggak ikut kata tertib itu? Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. No, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin Pak Rizky sering ketemu anak yang sering terlambat. Udah berkali-kali dihukum masih juga begitu. Intinya apa? Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita bisa mengontrol dia ya pas di depan mata kita, di belakang kita nggak tahu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Supaya kita menghadapi anak kecil. Ini nggak mau, itu nggak mau, akhirnya oke deh, boleh, tapi nanti harus di situ dulu ya. Itu dibujuk akhirnya. Nah, menurut yang teori kontrol gimana? Itu tidak berlaku. Ya, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, harus ada pilihan-pilihan. Mungkin kalau dalam teori parenting beberapa sudah pernah baca mungkin tentang kalau anak tidak mau, harus ada beberapa pilihan yang kita kasih. Nah, dia pilih yang mana yang sesuai dengan dia. Jadi bukan kita membujuk, memaksa untuk melakukan sesuatu, tapi kasih pilihan. Kemudian, nah di sini menang kalah. Saya guru, kamu harus nurut. Saya menang, kamu kalah. Tapi dalam teori ini sebaiknya kita berpikir menang-menang, bahwa saya sebagai guru menang, kamu sebagai siswa juga sebenarnya ada hal bagus yang kamu dapatkan. Biar merdeka belajar. Merdeka apa sih? Bebas sebebas-bebasnya? Bebas sebebas-bebasnya, yakin? Ada batasan. Kita bebas, orang lain juga bebas. Akhirnya apa? Artinya apa? Ada batas. Kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, tapi ada batasnya. Yang membatasi kebebasan orang lain. Ya, jadi tidak cuma kita aja yang bebas, tapi ada orang lain yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita sekolah jam 7 pagi. Juga perintah, datang jam 7 pagi kita sudah masuk. Berarti sebelum jam 7 kita harus sudah di sekolah. Kelihatannya seperti kata tapi itu seperti perintah untuk kita.
tapi juga untuk siswa kita. Terus gimana? Kita bukan hanya diperintah untuk itu, tapi kita memerintah diri kita sendiri. Ayo, berarti kalau jam 7 sudah bel, yang mengontrol diri kita kan kita sendiri. Kita harus bangun jam berapa, apa yang harus kita siapkan, perjalanan kita butuh berapa menit. Nah di situ itu kita sendiri. Nah di situ artinya merdeka. Bukan dipaksa, masih bebas ya Bu? Iya. Asik. Dari yang beberapa hal yang harus kita pelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang universal itu seperti apa. Sebenarnya kita udah tahu kewajiban universal itu kayak kebajikan universal itu kayak antri, mandiri, gotong royong, itu nilai-nilai kebajikan. Jujur, adil, banyak. Nah, di sini nilai-nilai ini sebenarnya kalau sudah tertanam dalam diri kita itu yang membentuk sikap kita, perilaku kita, nanti semuanya berdasarkan itu. Contohnya 5 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini disebut nilai kebajikan universal versi profil pelajar Pancasila. Bahwa harus beriman, bertakwa, harus mandiri, harus bernalar kritis. Ini nilainya. Berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, itu nilai-nilai yang berusaha ditanamkan. Kebijakan universal yang berusaha ditanamkan kepada siswa, kepada murid. Contoh, empati. Kebijakan universal juga. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Masih kurang? Banyak ada lagi. Berdasarkan primary use program, ya, lebih detail lagi. Yang lebih detail dari ini ada. Mungkin sekitar 30 berapa itu saya hitung nilai-nilainya. Banyak. Ya. Nah ini. Sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif. Gabungan antara kata disiplin dengan positif. Coba kita ngomong sejenak Bapak Ibu. Kita lihat motivasi dalam diri kita sebagai seorang pendidik, termasuk hari ini. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, suatu seminar, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena perintah kepala sekolah? Apakah karena ingin mendapatkan ilmu yang baru? Atau karena ingin, wah dia itu rajin loh, datang terus. Gimana Bapak Ibu? Dari 3 ini yang mana yang paling sering? Nomor 2. Nomor 2. Sertifikatnya sama. Karena sertifikat, berarti tetap. Jadi ada nggak nih yang pengen ya? Saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat karena saya benar-benar butuh ilmu. Ada pas Ada di saat tertentu. Iya. Ada beberapa pelatihan yang ditawarkan di CPKB. Ada. Bu Iratin gimana mau ikut pendidikan apa inklusif? Yang mana ini Bu motivasinya Bu? Yang kedua juga. Ya, disiplin positif ini seperti apa? Jika kita semua sudah memiliki motivasi yang terakhir, yang ketiga, sudah karena dari dalam diri sendiri ingin berubah ke arah yang lebih baik, itu inti dari disiplin positif. Karena disiplin bukan cuma soal waktu ya Bapak Ibu. Masih jauh? Sama. Ya, untuk beberapa hal sama. Tapi kalau untuk khusus pendidikan guru penggerak, saya ikut dari hati insya Allah. Karena gratis. Nah, di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu,
apakah Anda akan tetap datang tepat waktu Iya. untuk mengajar murid? Iya, insyaallah. Insyaallah. Dikasih hadiah ini disiplin ini. Nah, ditunggu ini awardnya dari Pak Anata ya, kita tunggu sama-sama. Gimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada teguran dari atasan, tetap akan datang sebelum pukul 7? Ya. Amin, insya Allah. Ya, selagi tidak ada halangan. Tapi tidak ada halangan terus ya Bapak Ibu. Nah ini hukuman. Apa sih hukuman itu? Mungkin dapat teguran, ya. Nah di sini ada 3 motivasi tadi. Masih kembali ke yang tadi yang 1, 2, 3. Apakah datang pagi biar tidak dihukum, biar tidak ditegur, atau datang pagi karena ingin mendapatkan imbalan, atau karena memang itu yang saya mau, itu yang saya inginkan, itu diri saya sendiri, seperti itu. Ya. Ya. Biasanya untuk yang dikatakan disiplin paling banyak tentang tepat waktu ini, kita ambil contoh tepat waktu saja ya. Agar seluruh anak tepat waktu, kita harus kontrol terhadap siswa. Salah satunya yang kita lakukan sekarang adalah uji makan. Salah satu cara. Tapi menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, gimana ini? Kayak ini perlu kita pelajari sama-sama. Kenapa ini si Alfi bisa bilang begitu? Kenapa penghargaan dan hukuman itu bukan cara? Karena kalau dikasih penghargaan biasanya yang dikejar penghargaannya, bukan dari dalam hatinya. Nah itu mungkin iya yang dikejar penghargaannya. Kalau nggak dapat, udah bener-bener mengejar penghargaan, begitu nggak dapat kecewa. Karena tujuannya adalah penghargaan. Hukuman sekedar biar nggak dapat hukuman saja. Selamat, alhamdulillah nggak dihukum. Ya, jadi gimana Bapak? Setuju nggak dengan si Alfi ini? Bahwa sebenarnya kalaupun kita terlambat, kita nggak belajar arti yang sebenarnya dari kata disiplin, cuma sekedar menghindari hukuman. Seperti itu. Hukuman, penghargaan nggak efektif. Gimana dong? Nah ini, salah satunya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah prinsip atau keyakinan yang disepakati oleh seluruh warga kelas melalui surat pendapat atau musyawarah. Seperti apa bentuknya? Nah di sini ada nanti saya juga ya berbagai kelas. Jadi begini Bapak Ibu, selama ini kita biasanya selalu menggunakan tata tertib. Tata tertib ujian, siswa tidak boleh membawa HP, itu tata tertib. Siswa harus datang tepat waktu. Siswa kalau mau keluar kelas harus angkat tangan, izin. Itu tata tertib. Lalu keyakinan kelas ini seperti apa? Ini kita lihat bedanya. Ya, ini termasuk ke dalam tata tertib, peraturan kelas, pedoman kelas, itu masuk ke dalam tata tertib ya Bapak Ibu. Cuman silahkan lihat ke sini. Nah ini yang keyakinan kelas yang sudah saya bentuk di kelas 11 IPS 1, karena saya wali kelas 11 IPS 1. Kelihatan nggak? Nggak terbaca ya? Terbaca ya? Iya. Iya. Di sini. Seperti ini keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai ini sebelum tadi ke nilai kebijakan universal yang untuk tingkat sekolah, untuk di kelas kita bisa buat keyakinan kelas. Nilai yang berusaha kita tanamkan
untuk siswa di kelas masing-masing. Jadi nanti sesuai dengan kondisi kelas. Yang saya perhatikan di sini ada di yang paling bawah nih Bapak Ibu. Di kelas 11 IPS 1 itu terlihat jomplang hubungan antara yang Jawa sama Dawas. Masya Allah. Kelas lain udah gabung di kelas itu benar-benar terpisah. Bahkan beberapa kali sempat kalau misalnya di kelas itu begitu diskusi kelihatan banget yang saling serang. Ya, akhirnya keluar mulai ucapan dasar Milung, dasar Dawas, dasar Jawa. Ya, nah nilai apa yang kira-kira bisa kita tanamkan ke anak-anak di sini? Kemudian ini bersama-sama ya saya dengan anak itu. Kemudian anak-anak seperti ini membuat usulan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang unik dan menarik. Jadi tidak lagi kamu tuh sopan atau enggak, bukan misal suku ini lebih sopan, suku ini lebih bagus, tidak. Berusaha kita tanamkan bahwa itu hanya perbedaan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena budaya itu sesuai dengan tempat masing-masing. Budaya di satu tempat bisa sopan, di tempat lain bisa jadi sesuatu yang nggak sopan. Contoh paling kecil itu kaki di kursi. Kalau orang Jawa, wah, nanti kamu tromong, coba. Tapi begitu ke misalnya suruh kursi atau apa itu biasa saja. Makan dengan kaki di kursi itu biasa saja. Ya, bukan sesuatu yang nggak sopan. Dan itu bukan berarti itu nggak bagus. Ya hanya berbeda saja. Memang perbedaan pandangan. Jadi saya berusaha tekankan anak-anak di sini. Saya berusaha tanamkan bahwa kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Apa namanya? Menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang unik. Kalau yang lain-lain ini kayaknya mungkin umum, berani menyampaikan pendapat. Di sini biasanya anak-anak kalau ini suka diem, begitu nggak setuju diem, begitu selesai musyawarah baru protesnya setelah musyawarah selesai. Di sini, jadi harus berani menyampaikan pendapat dan lain-lain sebagainya. Ini disebut sebagai keyakinan keras. Sekarang kita merasa manusia yang paling pertama dan utama bertahan hidup. Selanjutnya senang, tidak senang deh, selesai. Menurut agama yang bahasa Inggris deh, jangan paksa aku. Udah agama, kebebasan, tuh balai. Jadi kebebasan itu sebuah kebutuhan dasar manusia, mau bebas pokoknya. Kasih sayang, kita mungkin anggap kasih sayang itu sesuatu yang lebay. Iya, tapi ternyata kasih sayang itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau nggak disayang, udah saya bunuh diri aja. Banyak kan? Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena rasa sendiri. Iya, yang jelas karena merasa sendiri, nggak ada yang sayang, merasa nggak ada yang sayang sama dia. Yang terakhir adalah penguasaan. Bu, cak mano ya, bukan aku udah galak belajar bahasa Inggris tuh, aku tidak baca. Tapi untuk anak yang bisa, oke. Kamu senang bahasa Inggris? Senang. Kenapa? Bisa. Karena dia bisa, apa yang disampaikan gurunya dia nyangkut, makanya dia menikmati begitu belajar bahasa Inggris. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat di sini. Maaf ya Bu Lucy, menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10-1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa kira-kira? Duit. Dia nggak disayang dekat sama mamanya. Nggak disayang sama mamanya tadi, dan ini minta disayang sama temennya. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa yang mendasari si Doni tadi? Lapar. Butuh perhatian tuh. Bertahan hidup yang pertama. Kenapa bertahan hidup? Yang harus dia lapar. Mungkin di rumah nggak ada makanan. Mungkin dia nggak sarapan. Mungkin juga nggak bawa bekal, nggak bawa sambal. Tapi makan terusan kok. Itu kan Nah, sering kan kata-kata. ini jadi tugas Bu Lucy. Nah, polusi makanya. Sudah ada satu bawa bekal tadi. Oh, berarti kalau Lucy baik, saya bawakan bekal untuk dia. Itu penyelesaian Bu Lucy. Kalau Bu Siti gimana? Saya kasih duit deh Bu. Nggak mungkin. Sekali ya men. Kalau 3 tahun kayaknya ya. Tuh, kalau sehari Bu Lucy, gimana kalau 3 tahun? Sanggup berbagi bekal dengan Doni? Kalau saya mau, anaknya mungkin akan mau. Saya. Nanti lama-lama juga malu. Udah Bu Lucy, Mama juga bekal dari wali kelas terus. Malu lama-lama. Gimana Pak Amso? Apa yang Bapak lakukan? Kalau jadi Bu Lucy? Belum kebayang. Belum kebayang, karena Pak Amso juga belinya kopi. Nggak disayang sama ini. Nggak dibawain. Nggak dibawain bekal. Sebentar. Satu kebutuhan dasar manusia, tidur. Tidur masuk mana nih Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup, benar. Tidur salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada yang bisa bertahan hidup tanpa tidur? Nggak. Tinggal bertahannya berapa jam, berapa menit? Ada yang mati karena nggak bisa tidur? Ada. Ada, banyak ada. Ya. Nah, kita kesini. Sebagai guru ingin mengontrol anak, ingin mengontrol murid di sekolah, ingin mengontrol supaya anak tadi mengarah ke kebijakan universal, supaya tertanam nilai-nilai kebijakan universal dalam diri anak. Terus posisi kita ada di mana? Dari sini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kebaca kalau saya kebaca ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kita sama-sama melihat ke dalam diri ya, melihat ke dalam diri, merenung, melakukan refleksi. Kira-kira posisi saya di mana ya? Misalkan melakukan kesalahan. Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya pembuat orang merasa bersalah? Ataukah saya sebagai teman, pemantau, atau manajer? Bisa dilihat dari kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan. Penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tuh. Ada yang masuk ngoceh ibu kalau ada kesalahan? Sudah buat masalah? Saya rasa senang Bapak Ibu. Iya pernah. Baik. Terus apa bedanya dengan membuat orang merasa bersalah? Lihat di sini. Kamu tuh sebenarnya nggak tahu. Ngapa lah masih kayak gitu? Sudah lagi ngurusi kamu tuh lah. Urung gawe ibu yang lain gara-gara kamu nih. Ada? Iya. Membuat orang merasa bersalah. Nah di sini lihat ke atas Bapak Ibu. Identitas gagal. Artinya apa? Anak-anak tidak bisa mengenali identitas diri sendiri. Kan masa-masa sekarang apalagi anak-anak SMA ya, itu untuk menggali identitas diri. Yang selanjutnya, oh jangan,
Seolah-olah kita sebagai teman, berfungsi sebagai teman. Sama ini kita gitu ya. Guru adalah teman. Pernah dapat yang begitu kan ya? Dapat sebuah ini guru adalah teman murid, orang tua adalah temannya anak. Iya, saya sendiri pernah baca yang seperti ini. Kemudian yang pemantau, sekedar dipantau saja, ya. Guru pikir banyak ya. Pemantau. Begitu. Apa peraturannya? Jadi kamu salah nggak? Salah. Apa yang harus kamu lakukan? Begini, selesai. Ya. Apa lagi? Nah ini yang diharapkan dari kita sebagai guru itu bertindak sebagai manajer. Manajer itu gimana? Benar. Namanya manajer. Kita hanya manajemen. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat si anak menyalahi kesalahannya sendiri. Setelah anak memenuhi kesalahannya sendiri, kemudian kita sampaikan, jadi kalau kamu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaiki ke depan? Itu manajer. Terbayang di Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Kita membimbing anak supaya anak menyadari kesalahannya dan kemudian memperbaiki atas inisiatif sendiri. Bukan karena takut hukuman atau karena penghargaan. Di situ. Nanti ada videonya, bisa kita lihat sama-sama. Nanti kita selesaikan ini dulu. Nah, ya. Nanti kita bisa lihat, ya. Kenapa kurang efektif? Sebenarnya bukan kurang efektif atau tidak efektif, karena memang manusia itu berubah sedikit demi sedikit. Kita aja yang nggak sabar. Iya. Kadang anak butuh waktu 3 tahun setelah lulus baru. Iya, betul. Pernah kayak gitu. Proses perubahan anak-anak ini, nah ini. Kayaknya kalau lihat budaya positif ini, Bapak Ibu, saya tuh membayangkan, Masya Allah, sempurna sekali gitu. Sudah dia datang tepat waktu karena kemauan diri sendiri, bukan dari karena hukuman. Saat anak melakukan hukuman dia nggak menghukum, tapi membuka sebuah komunikasi itu kayak sebuah wow, perfect banget. Iya. Kalau kita bisa dong, sedikit demi sedikit. Iya, anak-anak berubah sedikit demi sedikit, kita juga berubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau ada yang bisa berubah langsung jelas besok, alhamdulillah. Nah sekarang kita bicara tentang hukuman. Kita kan biasanya main hukuman tuh nggak ada bagus-bagusnya. Lari keliling lapangan, push up, suruh pulang, apa lagi hukumannya? Berdiri di bawah tiang bendera, nggak ada yang lain aku hukumannya. Gimana kalau hukumannya positif Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak ini menanamkan nilai-nilai kebijakan universal tadi? Karena telat, dia dihukum menyapu lapangan. Tidak menjaga tugas, akhirnya dihukum meringkas 1 buku. Hukuman yang positif. Gimana menurut Bapak Ibu? Bisa dilaksanakan nggak itu? Bisa? Sudah? Apakah menurut Bapak Ibu hukuman yang positif ini bisa berdampak positif juga terhadap anak? Untuk sementara ya, kayaknya kalau untuk kedepannya enggak. Kalau misalnya kita ingin nih anak ini suka membaca, makanya kita membuat hukuman anak membaca. Kalau kamu mau mengerjakan tugas kali ini ringkas 1 buku. Kenapa? 1 bab, oke. Karena kita ingin anak-anak suka membaca. Kira-kira dengan hukuman yang seperti itu, apakah tujuan Bapak Ibu bisa tercapai? Yakin? Apakah anak akan menikmati kegiatan membaca tadi? Nah, kalau misalnya kita ingin anak-anak menyukai kebersihan, mencintai kebersihan, pokoknya bersih-bersih gitu. Yang kita ingin tanamkan adalah budaya bersih. Kita hukum menyapu lapangan.
jika itu dalam bentuk hukuman. Apakah menurut Bapak Ibu nih anak-anak akan mencintai kegiatan nyapu? Nah, jadi gimana hukuman positif akhirnya? Bisa tidak menanamkan ke nilai kebijakan universal? Yes, no? No. Nah itu selama ini kita kan nggak apa-apa lah dihukum, yang penting hukumannya positif. Tapi balik lagi ke yang berusaha mengubah orang tadi, banyak cara yang ternyata yang kita pikir itu efektif ternyata tidak, malah bertolak belakang. Jadi apa yang kira-kira hukuman yang positif? Ini dia. Segitiga restitusi. Kita tadi sudah bilang restitusi. Jadi kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Misal, anak yang tidak mengerjakan tugas, ada dua pilihan. Tugas atau kita kasih hukuman yang lain. Beda antara konsekuensi dengan hukuman. Misal, lagi tentang terlambat. Anak yang terlambat dihukum keliling lapangan lari, itu hukuman. Gak mungkin dong anak yang terlambat itu gak kita kasih perlakuan apa-apa, lolos gitu aja. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak terlambat? Telat mundur. Jadi gimana nanti biar nggak telat bangun lagi? Pasang alarm dulu. Kalau kejadian lagi gimana? Kita tanya hal yang sama lagi. Harus ada konsekuensi. Konsekuensinya gimana? Salah satu contohnya ketika anak terlambat datang, berarti dia terlambat pulang atau tidak istirahat. Dia terlambat 5 menit, berarti dia istirahatnya mundur 5 menit, berkurang 5 menit. Itu salah satu konsekuensi. Atau pelajaran bahasa Inggris dia ini terlambat masuk, akhirnya tidak mengerjakan pas di jam awal ada beberapa pertanyaan kuis. Dia harus menyusul membuat kuis. Kapan? Bukan pada saat sedang belajar, tapi nanti pada saat istirahat misalnya. Itu konsekuensi. Beda dengan hukuman dulu ya. Gimana? Sudah terbayang apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Nanti kalau ini pakai konsekuensi hukuman ini. Arahnya ke sana. Kayaknya video saja ya. Atau mungkin ini sebentar, segitiga restitusi. Saya ada videonya. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru diposisikan keyakinan, Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ketiga, restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar salah, berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan kita nggak bisa memaksa anak untuk berubah. Kembali ke yang awal tadi, perubahan juga perlu waktu, sedikit demi sedikit. Kita juga menerapkan ini juga nggak bisa langsung sempurna seperti dalam video, benar, pelan-pelan. Nanti akan ketemu selanya. Saya sendiri juga sudah berubah kok. Dulu mungkin boleh tanya sama Windy, gimana saya suka di kelas, Win? Strength. Ya, iya. Bahkan anak-anak itu kalau udah lihat saya lari masuk kelas semuanya. Gimana biar saya bisa merubah anak-anak untuk suka dengan bahasa Inggris? Saya dulu yang harus berubah. Saya harus buat kelasnya fun. Gimana biar fun? Ya saya harus banyak senyum. Di situ. Jadi kita nggak bisa memang berubah siswa langsung, tapi sedikit demi sedikit. Mungkin dia tidak menyadarinya nggak saat itu langsung sadar, tapi nanti sama lah kayak Pak Alek. Ya, bisa ya Bapak Ibu, pelan-pelan kita coba buka dialog seperti yang tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitas melalui pernyataan-pernyataan dulu. Oke, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, wajar, manusiawi. Saya dulu juga pernah salah kok. Ya, kemudian kita bisa tanya, kenapa kamu melakukan yang begitu? Kita bisa tanya alasannya untuk menggali informasi. Kemudian, nah ini keyakinan untuk kita aja sesuatu yang baru, apalagi siswa gitu kan. Makanya tadi ada istilah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi sudah diterapkan di kelas oleh wali kelas masing-masing, semuanya sudah lebih mudah lagi.
Berarti langkah pertama kita nanti adalah, saya minta tolong nih untuk Bapak Ibu wali kelas. Bisa ya buat keyakinan kelas? Ibu Laili bisa? Insya Allah. Bu Era gimana Bu Era? Oh bukan wali kelas, Masya Allah. Ibu Yalatin gimana Bu? Keyakinan kelas Bu? Siap? Siap. Pak Riswanto? Kenapa nggak siap? Ya kalau bersama kelasnya. Padahal saya lihat kelas Pak Riswanto itu luar biasa loh, yang ditempel-tempel di dinding itu. Ini anak-anak ini siapa yang buat? Kalian ada yang pinter mendesain ini? Bapak guru Bu yang buat. Oh Pak Riswanto berarti. Nah sih. Sama kayak ini salah satu keuntungan ikut guru penggerak apa? Otak-atik Canva. Kalau cuma pakai PowerPoint, monoton banget Bapak Ibu. Akhirnya bisa dibuat-buat gini. Lewat apa? Canva. Sejak kapan? Sejak ikut guru penggerak. Terpaksa belajar. Ya, ini saya buat sendiri. Nah, seperti ini. Ini kalau di video bagus banget, dia bisa gerak-gerak. Biar mudah di-download, saya ambil. Dulu nggak bisa. Mungkin nanti bisa digabungin dengan buat video pembelajaran dari Pak Anata. Tuh, seperti ini bisa kita buat sebagai konten pembelajaran nanti. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Bu Lucy, boleh silakan. Mic-nya tolong Bu Era. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi restitusi itu kan berbentuk segitiga. Iya. Ada 3 tahapan di dalam restitusi itu, dan tadi disebutkan tidak semua permasalahan siswa harus ketiganya itu digunakan. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat seperti apa restitusi itu digunakan, hanya 1, 2, atau pas 3? Maksud saya itu separah apa masalahnya yang bisa kita terapkan menggunakan restitusi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 seperti itu. Terima kasih. Baik. Sebenarnya dari pertanyaan Ibu Lucy itu sudah menjawab. Separah apa masalahnya? Makin parah berarti makin lengkap Bu. Maksudnya itu yang dikatakan parah Iya, itu seperti apa? iya. Yang dikatakan ini seperti apa? Dikatakan parah kembali ke masing-masing guru. Kayaknya kalau kita bisa simpulkan mungkin menurut saya yang parah itu seperti apa? Menyangkut orang lain, tidak hanya menyangkut diri sendiri. Itu udah parah. Bukan parah sih ya, harus menerapkan segitiga ini. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan kecil, misalnya telat masuk kelas karena ke kantin, kayaknya cuma cukup kita pilih 1 saja. Bener nggak sih? Kalau kamu ke kantin pada saat jam belajar, kenapa? Karena ringan, itu kita anggap sebagai kesalahan yang ringan. Bener nggak sih? Salah Bu. Nggak perlu kita ambil yang kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Oh saya juga pernah kayak kamu. Untuk kesalahan ringan, ya. Kesalahan yang kira-kira nggak perlu penyelesaian panjang, nggak perlu upaya perbaikan diri yang menyangkut orang lain, bisa kita ambil salah satu saja. Misalnya untuk menanyakan keyakinan. Kalau kamu makan, kalau kamu ke kantin pada saat jam belajar, bener nggak? Kamu melanggar yang mana? Berarti kamu belum mengaplikasikan ini dalam hidup kamu, dalam kita sebagai warga kelas. Cukup itu saja. Harus tiga-tiganya. Jadi intinya kalau masalah itu merugikan dirinya sendiri, kita bisa pakai restitusi tahap 1, 2, pilih 1 atau 2. Tapi kalau sudah masalahnya berkaitan dengan kerugian diri sendiri dan orang lain ataupun lingkungan, baru kita pakai tahap yang semuanya seluruhnya. Itu kesimpulan saya sendiri, kira-kira begitu. Karena tadi menanyakan tingkat parah, kira-kira yang parah ya begitu. Gitu ya Bapak ya. Kalau sudah menyangkut orang lain kayaknya parah deh. Harus segitiga ini, harus tiga sisi ini kita pakai. Tapi kalau cuma dia sendiri, ya udahlah 1 cukup kayaknya. Yang lain gimana Bapak Ibu?
Win? Selesai. Baik, terima kasih. Nah ini biasa saat pendidikan guru penggerak, saat proses selalu ditanyakan ini refleksi. Kira-kira ini cukup dijawab dalam hati ya, nggak perlu jawab. Hal baru apa yang saya dapatkan dan mampu mengubah paradigma saya? Dan mampu mengubah, bukan cuman hal baru. Kalau hal baru mungkin banyak yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Yang kira-kira hal baru itu mengubah pola pikir saya. Kemudian, bagaimana perasaan saya selama mengikuti seminar ini? Gimana perasaannya Bapak Ibu? Melihat ke dalam, oh ternyata saya banyak salah. Iya, saya juga gitu pas lihat ini. Oh, ternyata banyak hal yang saya lakukan yang saya pikir benar, ternyata belum sesuai, belum tepat. Oh, begitu sempurnanya arti guru itu. Kalau melihat ini kan, wah, luar biasa. Makanya tadi salah satu misi kita menjadikan guru sebagai inspiratif model untuk semua murid. Tuh, gimana? Kita mau bersih-bersih, kita harus bersih dulu. Iya, tapi harus. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau misalnya masih ada yang bertanyakan, bisa setelah ini karena kita nanti ada yang lain dari Pak Ananta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dari pemaparan materi pertama. Berhubung sudah jam sholat zuhur, kita break dulu Bapak Ibu, nanti kita dengan istirahat, sholat, makannya masih nunggu ya. Kasusnya masih dipesan. Oke, Silakan Pak Alek. Oke, saya akan bertanya. Restitusi itu bentuk lain dari hukuman, ya, beda dengan hukuman. Tapi itu konsekuensi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, untuk secara umum oke, bisa kita terapkan. Tapi di dalam satu kelas pasti ada satu atau dua anak yang memang sulit untuk diterapkan. Oke, tadi yang ditayangkan anaknya pinter, dia bisa menjawab dan nalar dengan apa yang kita sampaikan. Tapi ada anak yang ketika kita terapkan apa yang restitusi tadi, dia tidak tahu, nggak mau, dan dia menutup diri. Apakah itu bisa kita terapkan dengan cara ini atau ada metode lain yang bisa kita terapkan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alek. Pertanyaannya bagus sekali. Luar biasa susah untuk saya jawab ini kayaknya. Gimana nih kalau misalnya anak itu memang nggak bisa diajak kerjasama gitu ya? Ada anak yang ketika melakukan kesalahan kita tanya dia diam. Iya. Kita tanya, tahu nggak sih kalau kesalahan? Diam. Kayak yang dilakukan oleh Pak Adian, disuruh ngomongnya dia diam bu, dihukum dia diam juga, nggak melakukan hukumannya. Nah ini Pak, kayaknya memang guru itu dituntut untuk menjadi manajer, untuk pintar bernegosiasi, untuk pintar mengambil hati. Banyak ya, kayaknya PR kita banyak sekali. Jadi gimana? Tetap kita buka dialog. Kalau misalnya mungkin ada alasan kenapa anak itu diam, bisa jadi kita menanyakannya di depan umum. Iya nggak apa-apa Ibu, pernah kalau ada anak salah langsung ditegur di kelas itulah tanpa dipanggil dulu. Iya. Dulu video tuh. Ya. Atau misalnya kadang kalau ada anak salah sengaja kita permalukan. Ya. Sengaja kita permalukan supaya menjadi contoh untuk yang lain, tapi kita tidak menyadari ada dampak terhadap anak yang kita permalukan. Kalau anak dihukum di teman yang lain malu nggak Bapak Ibu? Malu.
pernah kan kita menerapkannya restitusi yang ini? Belum. Kadang saat berbicara santai Pak Ale, mungkin kita nggak perlu panggil bener ke ruang kantor tertutup bicara berdua. Apalagi pada saat olahraga agak longgar ya waktunya, bisa kita ajak ngobrol berdua. Yang lain sedang mengerjakan perintah tugas, sedang berolahraga, kita ajak ngobrol berdua sambil dalam keadaan santai. Memang kalau kita melihat teori restitusi itu kita tidak bicara dalam keadaan yang sepadan. Kita harus santai. Kenapa? Makanya maaf di sini tidak saya sampaikan. Ada istilah ambil jeda 30 detik. Jadi saat kita marah, ambil jeda 30 detik untuk sekedar berpikir nanti dulu. Karena kalau kita marah, pasti keputusan kita akan tidak adil. Kamu sudah marah kan? Iya. Pasti akan ada kalimat kita yang bersifat menyakiti. Kamu nih tidak sudah lagi. Padahal dia baru sekali melakukan kesalahan. Ambil jeda sekitar 30 menit untuk menenangkan diri. Selain menenangkan diri, untuk apa? Mencari penyelesaian masalah. Kira-kira apa yang harus saya tanyakan ke anak ini? Anak kalau lagi salah, kita tegur dengan keras, dia akan berusaha membela diri. Iya, semakin kita tekan, dia semakin menolak. Sama ya tadi, aku tuh ya, kenapa laku untuk dia tuh? Kalau dia tuh mau ngomongin tidak tentang aku. Kita menyelesaikan, langsung menyimpulkan, udah ini langsung begitu. Terima kasih atas materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita break, silakan Bapak Ibu boleh istirahat.